Hari ini gue bakal sedikit nge-spill ya. Ini suara gue agak pelan soalnya lagi ada nyokap gue di sebelah kiri gue, lagi di apartemen gue. Jadi kita agak pelan aja. Cuman hari ini topiknya adalah gue pengen marah-marah. Karena apa? Ya seperti yang kalian lihat di sini. Ini btw map game replay ya. Jadi ini game gue sebelumnya. Pas hari ini gue main di sore hari. Kalau misalnya lo lihat line up musuhnya kayaknya ya so-so aja ya. Kita lihat dari line up tim kita juga so-so aja, nggak ada masalah. Gue main pakai Vincent karena menurut gue di gue sendiri gue bisa sedikit ngangkat lah kalau misalkan emang things go wrong gitu. So gue spawn di tengah dan nantinya gue bakal nyelip di posisi A dan B. Gue cepetin aja di sini. Nah kalau misalkan kalian lihat di sini posisinya tuh ada Fletcher yang bakal kontes di C dan Giring bakal kontes di B. Di sini gue cepetin aja ya. Nah di sini nanti kira-kira adalah posisi gue yang bakal gue stay cukup lama di sini karena gue lihat dari posisinya entah kenapa Anapolis kayak nggak bisa diandelin, jadi gue mesti jaga-jaga antara Giring dan gue masih tetap nggak bisa ngasih support ke C. Di depan gue udah ada Burjon yang jaga di posisi flank C dan nanti Burjon ini yang bakal bikin masalah. So posisinya di sini gue bakal di spam, tapi untungnya gue bisa ngetank dengan baik ya dan nggak banyak nangkep api juga, jadi so far gue masih bisa ngetank dengan aman. Dan kalau misalkan kalian lihat di arah sebelah sana, Fletchernya itu ngelebar ke line 9 sama 10, entah alasannya apa. Dan di sini kayak tadi gue bilang ya, si Giring itu di spam sama Petro, kena radar, dan ada baiknya adalah gue nge-support dia. Dan sayangnya gue kurang mundur ya, kurang cepat, keburu Petronya mundur. Kalau misalnya gue agak lebih cepat, Petronya bisa devas sama gue. Di sini cuma sel 3 dan mendarat pen biasa. Yep. So Giringnya udah tinggal 5000. Dan kalau misalnya lu perhatiin di sini, lu cek minimap, kita punya semua poin, tapi di posisi gua itu cuman gua, Prusen dan Drake. Sisanya Fletcher yang udah offside di lane 10 dan Giring yang nyaris mati. Untungnya adalah Giring berhasil save nge-land cell ke Shimakaze, jadi dia nggak ke-detect. Kalau di game udah kayak gini dan musuh nggak mau nge-push, ada baiknya apa? Kalian mundur dan tunggu aja skor lumayan tinggi dan main kite. Gue nggak ngerti gimana caranya di A tuh nantinya abis. Gue sebutin. Ya, di sini udah mulai kelihatan Burjon itu maju nge-push. Gue nggak tahu dia ngeliat Fletcher apa enggak, tapi dia nge-push Fletcher. Dan di sini gue play defensive. Misalkan battleship musuh itu maju ke kiri, ke C, ke B, gue bisa nahan mereka dari sini, dari sela-sela ini. Karena gue pikir ekspektasinya adalah tim gue dari A itu bakal nge-push ke tengah-tengah sampai lane GH. Yes, Burjon udah mulai nge-push bersama, entah itu bersama Jackson Val atau enggak itu sama Sherman ya. Dan yang kayak gue bilang, di sini Giringnya udah mulai clueless ya. Tapi gue bisa pahamin kalau misalkan dia nyebrang ke C, ada kemungkinan dia kena radar dari Petro. Kalau misalkan dia stay ke kanan, ada high chance juga dia bakal tonjok-tonjokan sama Z44 atau ya kena crossfire lainnya. Dan Burjon udah setengah jalan ya, udah di tengah. Di sini gue udah mulai khawatir kalau misalkan gue kena crossfire, karena entah kenapa Drake dan Prusen itu nggak bisa nahan, which is goblok banget. Dan Fletcher sama Drake itu kalau salah divisi idiot ya. So far dari tim kita mati 2 dan tim musuh die 2. Jadi kita masih sama tapi kita unggul di poin. Oke, di sini entah kenapa kayak mulai bonyok satu-satu, aneh sekali. Dan kalau misalnya lu lihat Fletcher bonyok. Ya seperti yang diekspektasikan, udah pasti player kayak gitu bonyok, tapi ya udahlah, moving on.
gue bakal tetap defend. Dan posisi tim gue kalau misalnya lu lihat Annapolis, Giring, U-Boat sama Rusilion itu posisinya buruk sekali karena nggak ada cover dan resiko kena silang dari depan atau enggak V-shape-nya itu tinggi banget ya. Next. Di sini Petro maju, gue coba nge-damage biasa. Dan gue di sini kayak cukup pede ya kalau misalkan Doi itu bakal dead sama gue. Karena ya hidungnya Petro bisa gue overmatch, jadi santai aja. Gue lebih khawatir ke arah kiri gue karena Dalian tuh kayaknya udah naik dan Jackson File tuh juga udah terlalu tinggi posisinya, bener-bener di sebelah sisi kiri gue. Jadi mau nggak mau di sini safe place-nya adalah gue maju, asalkan di depan tuh nggak ada apa-apa. Tapi permasalahannya depan gue juga ada Montana dan hidung gue tuh nggak kuat. Di sini udah fix ya, Petro mati. 2 kali shot dead. Oke, depan udah aman, skor di 877, sisa 100 lagi menuju kemenangan. Dan FDG tiba-tiba nahan gue dari depan, posisi gue kiri udah naik, antara itu selnya Dalian atau nge Jackson File. Gue nggak ngerti juga Levanto tujuannya apa, dan perusahaan tetap kiting dari ujung ke ujung. Dan kalau misalnya lu lihat posisinya di A yang tadinya banyak banget tim kita jadi sisa segitu, gue juga nggak ngerti kenapa. Di sini gue tetap ngetank dan di sini gue confirm mati ya karena reload time gue tuh udah sekitar masih 37 lagi ya, kurang lebih gitu guys. Dan kalau misalkan kalian lihat tadi kita tuh udah nyaris di 900 poin dan musuh tuh 560. Apa yang terjadi guys? Rusilion tetap di belakang, Didi kita clueless, Annapolis bisa kita saksikan Annapolis dengan aksi-aksinya cakep ya. Annapolis skor kita turun dan FDG ngecap. Di situ gue cukup marah-marah ya di chat ya, karena ya susah dikomunikasiin. Gue awal-awal tuh udah coba komunikasiin pertama ke Fletcher dan kayaknya Fletcher tuh ketangkep radarnya Jackson File. Dan di sini Giring sialnya kayaknya dia kena hydronya. Gue gak ngerti ya, dia ini kena hydronya si siapa namanya, kena hydronya kena hydronya Z4 atau gimana, gue gak ngerti. Dan end up dia dead. Jadi di match ini adalah epic comeback guys. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa gue benci banget main random, dan gue gak saranin kalian serius-serius buat main sama game ini. Have fun aja. Karena apa ya lu lihat sekarang player base nya udah gak ketolong ya. Gue sendiri kayak di Petro juga ada kayak sama-sama teman-teman gue di Petro ya, kayak ya udahlah mau diapain. Dari game juga nggak ngasih pertolongan, kayak grading yang nggak jelas, matchmakingnya tetap dikasih ketemu sama win rate yang di bawah gocap semua, 48, 47, 43. Kemarin gue nemu ada 32 dengan average damage 15.000. Ya lu ketemu sama player kayak gitu gimana? Gue nggak tahu ngebedain antara itu bot apa emang nggak ada otak. Jadi ya begitulah guys. Posisi udah mau menang tiba-tiba kalah gara-gara tim Mediot. So ya kalau misalkan lu ngerasain hal yang serupa bisa komen aja di bawah. Thank you udah mau nonton. Ada kemungkinan gue pengen rehat dulu karena FYI aja gue juga abis kehilangan win rate 1%. Lu bayangin gue beruntun kalah berkali-kali berapa kali dan gue gak tahu alasannya. Kalau misalkan gue kasih remarks ya, kayaknya ini game lebih susah dibanding game Souls-like yang pernah gue mainin, semua seri Souls-like yang pernah gue mainin. Thank you guys, see you later in next episode, bye bye.